Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Valeria Advienta Sinurai, semester 3, tugas mereview buku pertama, mata kuliah metode penelitian sosial. Dalam penelitian organisasi di dunia nyata. Penelitian dalam konteks ini merupakan upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang membutuhkan solusi. Oleh karena itu, penelitian organisasi seringkali tentang bagaimana proses memecahkan masalah nyata. Ini mungkin memiliki fokus yang sangat praktis atau penelitian terapan, yang penekanan pada pencapaian keluaran terukur yang spesifik untuk organisasi tertentu. Riset organisasi bukanlah pilihan yang mudah. Pertama, tidak ada subjek tunggal yang disebut penelitian organisasi. Yang kedua, organisasi itu kompleks dan orang-orang yang bekerja di dalamnya sangat sibuk. Yang ketiga, penelitian mungkin dipengaruhi oleh fakta bahwa organisasi bekerja di dunia persaingan, pengaruh pasar, dan kendala keuangan. Yang berikut sifat teori. Misalnya seorang mungkin memiliki teori kegagalan bisnis. Faktor-faktor yang mungkin menjelaskan hal ini dapat berupa praktik manajemen, kurangnya investasi. Namun, tidak ada alasan untuk merendahkan aktivitas penelitian organisasi yang tidak berorientasi pada teori. Organisasi mungkin cukup valid untuk melakukan penyelidikan yang hanya mencari tujuan langsung dari hubungan antara dua variabel karakteristik yang dapat diukur seperti pendapat, sikap, tindakan, kebijaksanaan. Yang berikut alasan induktif dan deduktif. Dewey menguraikan paradigma umum penyelidikan yang menopang pendekatan ilmiah yang terdiri dari penemuan induktif atau induksi dan bukti deduktif atau deduksi. Proses deduktif. Pendekatan deduktif bergerak ke arah pengujian hipotesis. Setelah itu prinsipnya dikonfirmasi, disangkal, atau dimodifikasi. Yang berikut proses induktif. Melalui pendekatan induktif, perencanaan dibuat untuk pengumpulan data. Setelah itu data dianalisis untuk melihat apakah ada pola yang muncul yang menunjukkan hubungan antar variabel. Yang kedua, perspektif teoritis dan metodologi penelitian. Perspektif epistemologi dan ontologi. Seperti yang ditunjukkan oleh Corrick, salah satu masalah di sini bukan hanya susunan perspektif dan metodologi teoritis yang membingungkan, tapi fakta bahwa terminologi yang diterapkan padanya seringkali tidak konsisten atau bahkan kontradiktif. Berikut hubungan antara epistemologi, perspektif teoritis, metodologi, dan metode penelitian. Terlepas dari kecenderungan alam bagi penelitian dan terutama peneliti pemula untuk memilih metode pengumpulan data dan melanjutkan pekerjaan, pilihan metode akan dipengaruhi oleh metodologi penelitian yang dipilih. Ontologi adalah studi tentang keberadaan, yaitu hakikat keberadaan. Sementara ontologi mewujudkan pemahaman tentang apa itu epistemologi, mencoba memahami apa artinya mengetahui. Epistemologi memberikan latar belakang filosofi untuk memutuskan jenis pengetahuan apa yang sah dan memadai. Yang berikut perspektif teoritis. Dari perspektif teoritis berbeda yang tersedia positivisme dan berbagai untayan interpretatifisme adalah bisa dibilang di antara yang paling berpengaruh. Positivisme. Positivisme adalah paradigma epistemologi dominan dalam ilmu sosial dari tahun 1930-an hingga 1960-an. Argumen intinya adalah bahwa dunia sosial ada secara eksternal bagi peneliti dan sifat-sifatnya dapat diukur secara langsung melalui observasi. Intinya positivisme berpendapat bahwa realitas terdiri dari apa yang tersedia bagi indera, yaitu apa yang dapat dilihat, dicium, dan disentuh. Yang kedua, penyelidikan harus didasarkan pada observasi ilmiah. Kasus melawan positivisme. Positivisme telah digambarkan sebagai salah satu kegagalan hierarki dari filsafat modern. Seperti yang diperhatikan Hughes dan Sarrox, salah satu kesalahan mendasar positivisme adalah beberapa asumsi yang dibuatnya tentang penyelidikan ilmiah. Interpretivisme. Sikap antipositif utama adalah interpretivisme yang mencari
interpretasi yang diturunkan secara budaya dan secara historis terletak di dunia kehidupan sosial. Interaksi manusia dengan dunia dimediasi melalui proses pembuatan makna dan interpretasi. Prinsip esensial dari interaksionisme simbolik adalah bahwa orang menafsirkan makna objek dan tindakan di dunia dan kemudian bertindak berdasarkan interpretasi tersebut. Yang kedua, makna muncul dari proses interaksi sosial. Yang ketiga, makna ditangani. Fenomenologi. Fenomenologi berpendapat bahwa setiap upaya untuk memahami realitas sosial harus berdasarkan pada pengalaman orang tentang realitas sosial tersebut. Realisme dimulai dari posisi bahwa gambar yang dilukiskan sains tentang dunia adalah benar dan akurat. Jadi untuk penelitian realisme, objek penelitian seperti budaya, organisasi, perencanaan, perusahaan ada dan bertindak cukup independen dari pengamatan. Hermeneutika. Tradisi hermeneutika sebagian besar dikaitkan dengan filsafat Jerman abad ke-19, tetapi juga memiliki hubungan dengan fenomenologi dan psikoanalisasi Freud. Penyelidikan naturalistik. Menurut Likon dan Guba, dalam paradigma naturalistik terdapat beberapa konstruksi realitas yang hanya dapat dipelajari secara holistik. Penyelidikan kritis. Perlu memiliki gambaran sikap tentang penyelidikan kritis, karena ini menawarkan perspektif yang cukup berbeda dengan positivisme dan interpretisme. Feminisme. Seperti Marxisme dan menyelidiki kritis, epistemologi feminisme berpandangan bahwa apa yang diketahui seseorang sangat ditentukan oleh posisi sosial mereka. Yang berikut, postmodernisme. Postmodernisme jauh dari sistem pemikiran yang bersatu dan kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan konsep-konsep seperti dekonstruksisme dan poststrukturalisme. Yang berikut, metodologi penelitian. Penelitian ekspresif dan kuasi eksperimental kemudian menekankan pada yang pertama, memproduksi teknik percobaan laboratorium dengan metode yang sangat terstruktur. Yang kedua, pembuatan hipotesis awal. Yang ketiga, kontrol variabel. Yang keempat, pengukuran yang akurat atau kuantitatif. Yang kelima, generalisasi dari sampel ke populasi serupa. Yang ketiga, memilih dan merencanakan proyek riset yang baik. Memiliki gagasan yang lebih jelas tentang metodologi, pendekatan dan alat yang penting untuk desain dan implementasi topik penelitian yang baik. Berikut topik yang harus dihindari. Yang pertama, terlalu besar, misalnya manajemen sumber daya manusia, perspektif internasional yang inovatif. Beberapa proyek yang sangat besar dapat menjadi berharga bagi sebuah organisasi. Yang kedua, telusuri ke suatu sumber. Yang ketiga, terlalu sepele. Yang keempat, kekurangan bahan sumber daya. Yang kelima, kurangnya sponsorship. Yang keenam, terlalu teknis. Yang ketujuh, tidak bisa ditarik. Yang kedelapan, bergantung pada penyelesaian proyek lain. Yang kesembilan, tidak etis. Yang berikutnya, merencanakan proyek. Mungkin tampak jelas bahwa semua proyek penelitian harus direncanakan dengan hati-hati, tetapi mengejutkan betapa banyak penelitian yang terburu-buru dalam pengumpulan data tanpa rencana kampanye. Yang berikut, menemukan literatur. Ini bukan sekedar proses berurutan untuk pertama-tama menemukan literatur yang butuh dan kemudian meninjaunya. Pada dasarnya, ada dua area utama yang akan dicari. Yang pertama, literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian. Yang kedua, literatur tentang metodologi penelitian dan metode pengumpulan data. Berikut perencanaan pencarian. Pada awalnya, mungkin hanya memiliki gagasan umum tentang tema penelitian, misalnya manajemen kinerja di perusahaan, efektivitas pengajaran, kemampuan campuran, sikap publik terhadap integrasi pasien ke dalam masyarakat. Ini jelas di mana akan memulai. Dan dengan
membaca literatur yang relevan, Anda mungkin dapat berfokus pada area tertentu dari topik yang sebenarnya layak untuk diterapkan. Misalnya, mendapatkan citra merek diterima dan dipromosikan oleh suatu organisasi. Proses ini melibatkan perjalanan yang menarik di sekitar literatur, tetapi berkema melibatkan pendekatan yang lebih diskriminatif, memilih, mensintesis, dan menganalisis secara lebih detail. Di akhir perjalanan, pencarian literatur akan akrab dengan secara subjek, sumber utama dan penulisan, serta pendekatan metodologis, teori, dan temuan. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.